Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Amin. Jadi materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, memahami ungkapan terima kasih. Yang kedua, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Dan yang ketiga adalah melakukan pengukuran berat dan tinggi dengan satuan tidak baku. Jadi silakan dipersiapkan baik-baik ya Nanda. Untuk yang pertama pada halaman 150. Pada halaman 150 ini ada teks, yaitu tentang Ahmad membantu ayah mencuci motor. Ustazah akan bacakan, nanti Ananda semuanya menyimak ya. Ahmad membantu ayah mencuci motor. Ayah Ahmad bekerja sebagai pegawai di kantor kecamatan. Hari Minggu, Ahmad membantu ayah mencuci motor. Motor dicuci menggunakan air, sabun, dan sikat. Ayah membersihkan motor dengan sabun. Kemudian Ahmad membantu membilasnya dengan air. Motor ayah sekarang sudah bersih. Setiap hari ayah pergi bekerja dengan mengendarai motor. Ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ahmad senang dapat membantu ayah. Ia sangat menyayangi ayahnya. Jadi Ahmad itu membantu ayahnya untuk mencuci motor sehingga motor ayah menjadi bersih, dan mencucinya itu menggunakan air, sabun, dan sikat sehingga motornya dapat digunakan kembali untuk bekerja. Seperti itu ya Nanda. Diharapkan Ananda di rumah juga membantu ayahnya, membantu ibu untuk membersihkan rumah. Nah, sikap Ahmad ini merupakan ungkapan terima kasih kepada ayahnya. Ayahnya sudah bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi, sebagai ungkapan terima kasih, Ahmad membantu ayahnya mencuci motor. Misalnya, kita mengucapkan terima kasih dalam bentuk membantu ibu membersihkan rumah. Itu juga salah satu bentuk rasa terima kasih kita dan rasa bakti kita kepada kedua orang tua. Nah, untuk yang selanjutnya pada halaman 151 ada teks. Ada teks lagi tentang Rasti dan Kak Santi menimbang alat gambar. Gambar merupakan kegemaran Rasti. Hari ini Rasti sedang menggambar saudara sepupu-sepupunya. Ada Rani, Dimas, dan Dika. Rani menemani Rasti menggambar. Alat gambar yang dimiliki Rasti antara lain krayon, pensil warna, penghapus, cat air, kanvas, dan kertas gambar. Rasti ingin mengetahui berat peralatan menggambarnya. Rani mempunyai ide membuat timbangan dari gantungan baju. Rasti dan Rani mulai menimbang peralatan menggambar. Rasti membandingkan berat buku dengan pensil warna. Setelah ditimbang, ternyata buku lebih berat daripada pensil warna. Timbangan lebih condong ke arah buku. Jadi ini ya, ada gantungan baju digunakan untuk menimbang. Nah, ternyata buku dan pensil warna lebih condong ke buku. Jadi buku itu lebih berat daripada pensil warna. Begitu ya Nanda. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 152.
Nah, pada halaman 152 itu ada beberapa pertanyaan tentang mengukur berat badan dengan satuan tidak baku. Untuk soal yang pertama, ini ada timbangan. Dari gantungan baju ada gambar pensil dan ada gambar buku. Jadi ini ada pertanyaannya, pensil lebih ringan daripada buku. Karena pensil berada di atas, berarti pensilnya lebih ringan. Untuk yang nomor B itu ada gambar mobil dan gambar buku. Pertanyaannya, mobil mainan lebih titik-titik daripada buku. Mobil mainan itu berada di bawah, lebih condong ke mobil mainan. Jadi mobil mainan lebih berat daripada buku. Selanjutnya yang C. Yang C itu ada gambar buku dan ada gambar boneka kura-kura. Kira-kira buku lebih titik-titik daripada boneka kura-kura. Buku lebih ringan karena bukunya berada di atas. Gantungan bajunya lebih condong ke arah boneka kura-kura. Nah, untuk yang nomor D, ini ada gantungan baju digunakan untuk menimbang buku dan kelereng. Nah, buku lebih titik-titik daripada kelereng. Buku lebih, ini karena lebih condong ke arah buku, bukunya berada di bawah, berarti buku lebih berat daripada kelereng. Kelerengnya berada di bagian atas. Selanjutnya yang E itu ada gantungan baju digunakan untuk menimbang penghapus papan tulis dan pensil. Nah, ini pertanyaannya, pensil lebih titik-titik daripada penghapus papan tulis. Pensil lebih ringan daripada penghapus papan tulis karena pensilnya berada di atas dan gantungan bajunya itu lebih condong atau lebih ke bawah pada bagian penghapus papan tulis. Begitu ya Nanda, jadi dapat dipahami ya. Apabila benda itu ditimbang, dua benda ditimbang, bagian yang atas, bagian yang naik itu bagian yang lebih ringan, bagian yang condong ke bawah, bagian yang ada di bagian bawah itu berarti lebih ringan. Seperti Ananda saat bermain jungkat-jungkit. Bermain jungkat-jungkit itu sama saja juga menggunakan prinsip pada timbangan. Berat badan yang lebih ringan akan berada di atas dan berat badan yang lebih berat itu akan berada di bawah atau condong ke yang lebih berat. Begitu ya Nanda. Selanjutnya kita lanjutkan ke membandingkan berat benda dengan menggunakan penghapus. Nah, ini nomor 2. Ini ada gambar 3 gantungan baju. Nah, gantungan bajunya itu ada buah pepaya, buah jeruk, buah melon, buah mangga. Itu ditimbang menggunakan gantungan baju. Nah, berat mangga sama dengan berat 2 jeruk. Karena ini seimbang jadi sama. Beratnya itu tidak condong ke salah satu benda. Nah, berat mangga sama dengan berat 2 jeruk. Silakan diamati yang B. Berat melon sama dengan berat titik-titik jeruk. Bagian melon, buah melon itu sama dengan berapa jeruk Ananda? Ada 6 jeruk. Yang bagian C, berat pepaya sama dengan berat titik-titik jeruk. Berat pepaya sama dengan 4 jeruk. Selanjutnya berat mangga ditambah melon sama dengan berat titik-titik jeruk. Berat mangga ditambah berat melon
6 ditambah 2 sama dengan 8 jeruk. Selanjutnya yang bagian E, berat mangga ditambah berat pepaya sama dengan berat mangganya 2, berat pepayanya 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6 jeruk. Silahkan ditulis di buku paket. Dikerjakan juga ya Nanda. Kita lanjutkan ke halaman 153 tentang mengamati benda terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, setiap sore Ana menyiram bunga di pekarangan rumah. Ada bunga mawar, melati, dan dahlia. Ia mengangkut air menggunakan ember. Selesai menyirami, Ana bermain bersama Dito. Mereka ingin mengetahui berat suatu benda. Ana mengambil batu, bola plastik, dan telur. Ember diisi penuh dengan air. Pertama, Ana memasukkan batu ke dalam air. Ternyata batu itu tenggelam di dalam air. Kedua, Dito memasukkan bola plastik ke dalam air. Bola plastik tersebut terapung di atas air. Terakhir, Ana memasukkan telur ke dalam air. Ternyata telur melayang di dalam air. Benda jika dimasukkan ke dalam air dapat tenggelam, melayang, dan terapung. Biasanya benda yang tenggelam itu berat. Benda yang lebih ringan itu akan dapat terapung. Adapun benda yang melayang lebih berat daripada benda yang terapung. Jadi itu ada benda yang tenggelam, benda yang melayang, dan benda yang terapung. Seperti itu ya Nanda. Selanjutnya untuk halaman 156 ini ada mengamati berat badan. Jadi ini ada gambar Dika, ada gambarnya Rasti, dan ada gambarnya Rani. Nah, Rasti itu sedang berkumpul bersama sepupu-sepupunya, ada Rani dan Dika. Mereka sedang bermain ular tangga di rumah nenek. Rasti senang berkumpul bersama saudara-saudaranya. Jika diamati dari berat badannya dari gambar itu, Dika itu gemuk, Rasti itu kecil, dan Rani itu agak gemuk. Begitu ya Nanda, diamati berat badannya. Selanjutnya ini ada teks tentang tinggi badan. Ahmad berolahraga bersama keluarganya. Ada ayah, ibu, Kak Bunga, dan Ahmad. Ini ya gambar keluarga Ahmad. Ahmad mengamati tinggi badan keluarganya. Tinggi badan anggota keluarganya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini kita amati ya tinggi badan dari keluarga Ahmad. Jadi, yang paling tinggi adalah siapa Nanda? Ayah. Selanjutnya ada ibu. Selanjutnya ada Bunga. Dan ada Ahmad. Nah, kira-kira yang paling tinggi adalah ayah. Siapa yang paling pendek? Yang paling pendek adalah Ahmad. Kalau diurutkan dari mulai yang tertinggi sampai yang terpendek, ada ayah, ibu, Bunga, dan Ahmad. Dari gambar tersebut bisa kita amati ya tentang tinggi badan dari seseorang. Nah, selanjutnya ada membaca teks percakapan. Nah, ini ada percakapan. Wayan sedang membantu ibu merapikan buku. Ibu meminta tolong Ana untuk menyusun buku berdasarkan tingginya. Ibu berkata, "Wayan, apakah kamu dapat menolong ibu?" Wayan menjawab, "Tentu saja, Bu. Apa yang dapat Wayan bantu?" Ibu berkata, "Tolong rapikan buku di rak ini, Wayan. Urutkan berdasarkan ketinggiannya." Wayan menjawab,
Baik, Bu. Ibu berkata, setelah merapikan buku, tolong rapikan juga mainanmu sesuai dengan beratnya. Wayan menjawab, baik, Bu. Ibu berkata, terima kasih sudah membantu Ibu, Wayan. Wayan adalah anak yang baik. Sebagai contoh yaitu Ananda, Wayan itu rajin dalam membantu ibunya. Jadi ketika dimintai tolong, Wayan dalam senang hati, dengan hati yang riang dapat membantu ibunya membereskan mainan dan merapikan buku-buku. Nah, tugas anak-anak sekarang mengerjakan buku paket ya, halaman 161 sampai 163. Itu ulangan harian sub tema 4. Oke. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.